Kalau wujudmu telah dibunuh, maka disitulah yang bersifat wujud itu siapa? Allah lah tuh. Nah. Bunuh pendengaranmu. Kalau udah dibunuh pendengaranmu, maka yang sebenarnya pendengar siapa? Allah tuh. Nah. Bunuh penglihatanmu. Kalau ada bunuh penglihatanmu, maka yang melihat itu siapa? Nah. Selanjutnya, bunuh perkataanmu. Taunya kamu, kuasanya kamu, kehendaknya kamu, dan hidupnya kamu. Maka ketika itu yang berkata Allah, yang mengetahui Allah, yang kuasa Allah, yang kehendak Allah, dan yang hidup itu hanya Allah itu. Barulah Allah mengatakan kepada kita tadi, apa kata Allah? Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Udah. Kalau dirimu sudah tidak ada lagi Muhammad, dirimu telah mati Muhammad, maka stoplah lagi Muhammad. Apa tuh stop itu artinya tuh? Berhentilah lagi Muhammad. Jangan ngaku-ngaku juga kamu itu yang memandang. Jangan ngaku juga kamu itu yang mendengar, berkata, berdiri, ruku, i'tidal dan sujud. Ana rabbaka usolli. Aku yang sholat itu Tuhan. Tidak ada fi'ilmu, tidak ada perbuatan kamu itu. Tidak ada lagi diri kita. Makanya kesempurnaan daripada tiada itu adalah ada. Wah. Kesempurnaan tiada itu ada. Kalau kita sudah mentiadakan diri kita, kita sudah bunuh diri kita, maka kesempurnaan matinya kita, disitulah hidup itu. Kesempurnaan tiadanya kita, disitulah wujud itu yang ada itu. Yang wujud dan yang hidup itu hanya Allah lah sebenar-benarnya. Ini Allah katakan, innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa anadiyatahu. Sesungguhnya hambaku, apabila dirinya telah kucintai, dirinya telah aku jadikan sebagai kekasihku, kata Allah, qataltuhu, aku bunuh dirinya. Aku bunuh keakuan dirinya yang merasa dirinya itu wujud dan bersifat. Allah yang bunuh. Dibukakan Allah tabir rahasia diri kita ini, bahwa diri kita itu la haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya. Ketika dirimu telah aku bunuh, wa ana dia tahu, akulah pengganti daripada dirimu, kata Allah. Allah pengganti daripada dirinya. Kalau Allah pengganti daripada dirinya, maka akulah yang menjadi penglihatanmu, aku yang menjadi pendengaranmu, aku yang menjadi kalammu, aku yang menjadi tanganmu, aku yang menjadi kakimu. Akulah dirimu itu, Tuhan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ada lepas nih satu nih syirik nih. Syirik pada perbuatan tubuh nih. Ya, ada keluar kita nih. Yang kedua, bagaimana kita lepas daripada syirik hakikat pada ilmu tarekat tasawuf ini? Kita keluar daripada syirik hati ini. Nah, supaya kita keluar daripada syirik hati ini, maka jalannya kalau di tubuh matikan, kalau di hati itu hapuskan atau lenyapkan. Bagaimana caranya? Ya, hapuskan sekalian alam dan lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah hapus sekalian alam dan sudah lenyap sekalian diri dalam pandangan hati Bapak Ibu, maka ketika itu yang ada, yang wujud, yang nyata itu adalah Allah pada sekalian alam, Allah pada sekalian diri. Disitulah makna ingat itu yang sesungguhnya. Sadar sesadar-sadarnya kita bahwa Allah itulah segala yang ada, dan segala yang ada itulah nyatanya Allah. Sempurnanya nyatanya Allah pada alam, itulah nyata pada diri. Itulah makna ingat tuh. Makanya Allah katakan, al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Al insanu nafsi wa ana nafsuhu.
Insan itu adalah diriku, wa ana nafsu, dan akulah dirinya insan itu. Jadi begitulah hatinya Bapak Ibu tuh. Hapus kalian alam nih. Lenyap sekalian diri. Tidak ada alam, tidak ada diri. Yang ada itu hanya Allah semata-mata dalam pandang hati itu. Itu maksud ingat tuh. Ingat itu maksudnya sadar sesadar-sadarnya. Allah sajalah yang ada, yang nyata, dan yang wujud terang dan jelas pada sekalian alam dan pada sekalian diri. Itu ingat tuh maksudnya. Ya. Jadi apapun yang dipandang nih, apapun yang dipandang apa yang didengar ya. Apa yang dipegang apa yang dirabah itu apa yang dirasa itu adalah Siapa itu Bapak Ibu? Itu adalah Allah. Ya, Allah tuh. Nah. Itulah Allah tuh. Nah, ini yang dikatakan namanya zikir sirul asror. Zikir yang benar-benar ingat itu. Sadar sesadar-sadarnya bahwa segala yang ada, segala yang wujud, yang dipandang, yang didengar, yang diraba dan dirasa, yang berdiri, duduk, dan berbaring, diam, dan yang berkata, itu adalah si hu itu adalah Allah itu. Itu yang ingat tuh. Cara keluar kita daripada syiriknya hakikat di hati ini. Yang ketiga Bapak Ibu. Bagaimana cara kita keluar daripada syirik secara makna hakikat yang nyata pada ruh itu? Kalau di tubuh, apa tadi? Matikan. Kalau di hati, hapuskan. Kalau di ruh itu, fanakan. Fana. Difana. Fana itu artinya apa? Betul-betul lenyap, hilang, sirna, tidak ada lagi yang wujud, tidak ada lagi yang ada, melainkan yang wujud dan yang ada itu hanya Allah. Ketika itu yang terpandang Allah lah itu Bapak Ibu. Allah lah yang terpandang lagi di sana. Itu yang dikatakan oleh Nabi, man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu fana, maka ketika itu kenallah dia Tuhannya. Tuhan itulah yang baqa itu. Tuhan itu cuma yang abadi. Tuhan itu cuma yang kekal, yang ada. Ketika itulah Bapak Ibu, ya, sudah dikatakan namanya fana bilah dan baqo bilah itu. Dah lenyaplah diri kita ini. Udah fana lah wujud kita ini ke dalam wujudnya Allah tuh. Kalau udah lenyap, sudah hapus, telah fana wujud kita ke dalam wujudnya Allah, maka Allah lah yang sebenar-benar wujud itu. Allah yang sebenar-benar ada. Disitulah Allah katakan, la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Apa artinya tuh? La ilaha illahu. Tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan Dia. Dianya siapa nih? Allah. Dia segala-galanya, segala-galanya itulah Dia. Allah segala yang ada itulah Allah tuh. Karena Dia yang ahad. Apa arti ahad Ibu? Ahad. Apa makna Isa tuh? Tunggal. Apa makna tunggal? Satu. Apa makna satu-satunya? Hanya Dia yang ada. Apa maknanya hanya Dia yang ada? Dialah segala yang ada.
Dia segala yang ada. Segala yang ada itu apa maksudnya? Dia satu-satunya, tidak ada di yang lain, melainkan hanya dia. Dialah yang mutlak wujud dan yang ada itu. Dia yang katakan qiyamuhu binafsi itu, Bapak Ibu. Itu maksudnya tuh. Kalau hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain diri dia. Hanya dia yang wujud secara mutlak. Disitulah dikatakannya kullu syai'in halikun. Apa tuh? Tiap sesuatu binasa, nggak pernah ada illa wajahahu. Yang ada tuh hanya kalau hanya dia cuma yang ada, kenapa Bapak Ibu tak mampu memandang dia yang tunggal itu? Kenapa Bapak Ibu tak mampu memandang dia yang wujud itu? Adakah yang wujud selain dia? Adakah sesuatu selain dia? Kalau tidak ada yang wujud sesuatu selain daripada dia, maka dialah yang wujud itu, dialah yang sesuatu itu. Jadi tak mungkin ada sesuatu selain dia yang mampu menghijab akan nyatanya Allah itu. Padahal sesuatu tidak pernah ada. Ya, kalau sesuatu tidak pernah ada, maka sesuatu tidak pernah menghijab nyatanya akan diri Allah itu. Ya. Karena Allah yang ada, Allah yang wujud. Lalu siapa sesuatu itu? Sesuatu itu adalah dia itu. Nah, pahamilah Allah itu, maka kenalah kita sesuatu. Kalau kita sudah paham Allah, Allah itu yang ahad, Allah itu yang wujud, Allah itu yang tunggal, disitulah Bapak Ibu kenal sesuatu. Karena sesuatu itu, itulah nyatanya akan dia. Nah, kalau bahasa kiasnya, yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan alam tuh yang jadi, yang menjadikan makhluk tuh jadi makhluk. Karena tidak ada alam dan makhluk dan sesuatu melainkan dia. Kalau dia cuma yang ada, maka alam dan makhluk serta sesuatu itulah nyatanya dirinya. Tak ada diri siapa-siapa lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada diri siapa-siapa di situ, maka disitulah letaknya tunggal itu. Ya. Disitulah maknanya tunggal tuh. Tunggalnya sejak sononya tuh. Ya, enggak ada ditunggal-tunggalkan. Enggak ada diesa-esakan. Paham maksud Ustaz tuh? Enggak ada ditunggal-tunggalkan, enggak ada diesa-esakan sejak dahulunya. Sejak dulunya ada memang dah tunggal. Sejak dahulunya wujudnya dah esa. Jadi enggak perlu diesa-esakan Allah tuh. Allah dah esa sejak dulunya. Allah sudah tunggal sejak dulunya. Allah sudah watul wujud sejak dahulunya. Maka kenalilah yang tunggal itu dia, yang esa itu dia, yang watul wujud itu dia. Kalaulah dia semuanya itu, maka tidak ada batas antara diri Bapak Ibu dengan Allah lagi. Apa maksudnya tidak ada batas, tidak ada dinding antara diri Bapak Ibu dengan Allah? Karena diri kita inilah kenyataan dirinya Allah. Itu maksudnya nggak ada batas tuh. Yang memandang dengan yang dipandang satu. Yang mendengar dengan yang didengar satu. Wah. Yang menyembah dengan yang disembah. Yang mengingat dengan yang diingat satu. Kalau udah satu, itu maknanya tidak ada batas, tidak ada tabir, tidak ada penghalang. Hanya dia. Disitulah lepas Bapak Ibu daripada syirik itu. Tak ada terpandang diri yang lain lagi. Karena diri dia cuma yang ada satu-satunya Bapak Ibu. Ini yang mesti ditanam di dalam hati. Ya, ini yang mesti ditanam. Kalau tidak ditanam di dalam hati, tidak diitikotkan, tidak diisbatkan di dalam hati, pasti masih terpandang juga ada yang lain selain daripada Allah. Siapa yang masih memandang ada di yang lain selain daripada aku, kata Allah, maka kafirlah hukumnya itu. Apa kata Allah? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna. Barang siapa yang kafir, barang siapa yang menolak dan mengingkari, kata Allah, ayat-ayat aku, wujud-wujud aku,
kezohiran aku, kenyataan aku pada alam dan pada dirimu. Waliqaihi, dan dia kafir, menolak untuk memandang dan menyaksikan aku. Tak yakin dia memandang dan menyaksikan aku yang nyata pada alam, yang nyata pada dirinya. Padahal yang nyata pada alam, yang nyata pada dirinya, itulah nyatanya aku. Lalu ditolaknya, kata Allah, fahabitat akmaluhum, maka batallah seluruh amal mereka itu, baik amal yang zohirnya maupun amal yang batinnya. Fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna, maka di akhirat tidak ada lagi perhitungan amal buat dirinya, karena amalnya sudah meleleh. Meleleh apa tuh ibu-ibu? Nah, mencair lah itu dah. Hapus dah, itu meleleh itu lah. Tak berpakil Bapak Ibu, dah ada bekas lagi. Tak bermanfaat, tak berfaedah buat dirinya. Itu amal fata morgana selama ini. Tapi siapa yang sudah mengenal akan dirinya adalah dirinya, nyatanya diri Allah, maka itu yang katakan amal ma'rifat itu. Di situlah Allah mengatakan wa an ya'buduni hadza siratim mustaqim. Akulah yang memuji, aku yang menyembah, aku yang sholat, aku yang beribadah itu. Tidak ada siapa-siapa di situ. Inilah jalan yang benar itu, kata Allah. Inilah jalan yang hak. Namun siapa telah sampai pada puncak pengenalan Allah secara sempurna zahir dan batin, maka ketika itulah dikunci kalamnya oleh Nabi, man arafallahu fahuwallah. Man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang ahad, Allah yang tunggal, Allah yang esa, Allah yang tiada berbilang, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Tidak ada alam selain dia, tidak ada sesuatu selain dia. Dialah segala yang ada, segala yang adanya dia. Fahuwallah, maka dialah Allah yang sebenar-benarnya itu. Ini dalam hati. Ketika dah paham kita dia segala-galanya dia, maka apa kata Nabi? Man arafallah kala lisanahu. Man arafallah kala lisanahu. Nah, siapa yang telah mengenal Allah zahir dan batin secara sempurna, ketika itu keluarlah lidahnya itu. Tidak ada kata yang bisa dikatakan lagi. Ya. Tidak ada bisa disebut lagi Bapak Ibu. Hanya diam saja lagi Bapak Ibu. Rasakan dan imani aja lah itu lagi. Kata-kata rasakan juga tidak ada lagi. Sebab kalau dirasakan juga, masih ada juga diri itu pada saat merasakan. Nah, pada saat menyadari, masih ada juga diri itu karena menyadari. Pada saat mengimani, masih ada diri itu mengimani. Ada yang diimani, ada yang mengimani, ada diri itu. Maka diam itulah makna yang sebenarnya. Diam yang di dalam paham Bapak Ibu. Itu cuma ya, paham sepaham-pahamnya, sadar sesadar-sadarnya bahwa di kita tidak pernah ada yang ada, itu hanya Allah itu. Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Ya. Barulah kita memahami Allah itu adalah ahad sebenar-benarnya itu. Itu yang tauhid murni itu. Jadi tauhid murni itu memang tidak ada yang lain lagi. Hanya dia saja cuma satu-satunya. Ya, makanya Allah katakan karena dia cuma satu-satunya yang ada, apa ayatnya itu? Kul huwallahu ahad. Nah. Katakanlah bahwa Allah itu Esa itu. Esa yang tiada berbilang itu dia cuma, nggak ada yang lain lagi Bapak Ibu. Ya? Tinggal lagi Bapak Ibu cara mengambil pahamnya dan cara penyampaiannya saja lagi Bapak Ibu. Nah, ini yang kuncinya di situ. Cara penyampaian kalimatnya. Ya, bagaimana cara penyampaian kalimatnya? Nah, lihat. Karena dia cuma yang Esa yang ahad. Nah, lihat. Ya. Sampaikan secara makna ma'rifat. Secara makna hakikat. Secara makna torikat. Secara makna syariat. Nah, kan dia cuma yang ada tadi. Nah, lihat. Kita ambil dari atas. Kalau dia cuma yang ada, dia cuma satu-satunya, nggak ada dari yang lain selain dia.
Tidak ada alam selain dia, tidak ada sesuatu selain dia, tidak ada diri selain dia, hanya dialah yang segala-galanya itu. Maka secara makrifat, siapa insan, siapa hamba, siapa manusia itu? Allah. Ini dia maksudnya. Nah. Allah Bapak Ibu. Tapi jangan disebut lagi di situ. Jangan disebut-sebut. Makanya orang sudah mengenal Allah, Allah itu tak disebut-sebut Bapak Ibu. Kalau disebut dia bersifat jadinya. Kalau disebut dia bersifat. Padahal Allah itu bukanlah bersifat. Itu dia. Hanyalah sautun wala harpun itu maksudnya. Tidak ada lagi kata dan suara. Karena hanya dialah satu-satunya di situ. Itu kuncinya. Cukup dipahami, cukup dimengerti, dan cukup disadari. Allah itu segala-galanya itulah nyatanya Allah itu. Namun segala-galanya nyatanya Allah sempurnalah pada insan. Itu di makrifat duduknya Bapak Ibu. Jadi kalau orang makrifat tuh banyak diam saja lagi, banyak menyimak, nikmati aja lah hidup ini, jalani aja hidup nih. Kan itu saya selalu katakan sama Bapak Ibu, kok lupa Bapak Ibu saya ingatkan balik. Ya, kok panik mau unjuh. Kan itu tuh, kan tua bo, lalu lapar, makan, nawi, minum, sakit, baru beh. Pak saya ngaji pulangnya oleh. Itu secara makrifatnya, nggak boleh disebut lagi itu. Rahasiakan, sembunyikan itu. Ya, jangan disebut-sebut juga aku, Tuhan. Karena aku, apa juga lagi disebut. Itu maksudnya itu. Nah, kita turunkan ke hakikat. Siapa insan secara hakikat sebutannya? Apa? Wujudullah. Selain wujudullah apa lagi bahasanya? Hakikatullah. Selain hakikatullah apa lagi namanya? Ainullah. Itu bahasanya Bapak Ibu. Ya, insan itu secara bahasa hakikat wujudullah, hakikatullah, ainullah. Wujud Allah, sebenar-benarnya Allah, nyatanya Allah. Itu artinya tuh. Nah, turun lagi di bawah bahasa hakikat apa namanya? Ini bahasa hakikat apa? Torikat. Nah, dalam bahasa torikat, siapa insan itu? Mir'atillah. Apa artinya nih? Cermin Allah tuh. Ya, cermin Allah. Apa maksudnya cermin Allah? Tempat memandang nyatanya Allah. Mana yang katakan cermin Allah tuh Pardi? Segala sesuatu dan diri. Atau segala sesuatu dan diri. Insan itu cermin Allah, alam ini cermin Allah, tempat memandang nyatanya Allah. Siapa yang bercermin di situ? Allah. Kalau Allah yang bercermin, ya, sedangkan cerminnya adalah alam dan insan, diri siapa yang nampak pada alam dan pada insan tuh? Allah. Karena Allah yang bercermin, tentu Allah yang nampak pada cermin itu. Jadi diri Bapak Ibu ini sebagai apa bagi Allah? Cermin. Kalaulah diri Bapak Ibu ini sebagai cermin bagi Allah, diri siapa yang nampak pada diri Bapak Ibu? Itu dia, paham itu kan? Hendak jauh panik aku. Kita turunkan lagi bahasa terikat ke syariat. Siapa insan itu? Atau hamba Allah, tuh hamba Allah atau Abdullah. Apa lagi? Ciptaan. Makhluk. Apa lagi? Sesuatu. Apa lagi? Alam. Apa makna alam? Alamat. Alam itu artinya alamat. Siapa ingin mencari dan menemui Allah, maka cari dan temuilah alamat Tuhan itu. Mana alamat Tuhan? Alamat Tuhan itu adalah dan sempurna alamat Tuhan itu pada di. Maka secara bahasa syariat, insan itu disebut alamat, alam, hamba, insan, Abdullah, hamba Allah.
Dia semuanya Bapak Ibu. Kalau udah paham lagi Bapak Ibu, ibu-ibu jawabnya. Kita lakukan namanya tarkik ke atas. Tarkik tadi tanazul. Siapa yang dikatakan hamba dan insan itu naik ke atas? Miratil. Itu secara bahasa tori. Secara bahasa hakikat, siapa hamba dan insan itu? Wujudullah, hakikatullah, ainullah. Siapa insan itu bahasa ma'rifat? Allah. Kalau ada Allah nih, jangan ditanya juga lagi Bapak Ibu. Ya, jangan dizahirkan kalimat Allah tuh. Jadi kita bermainnya di mana? Di syariat nih. Syariat yang sudah berhakikat. Ya, walaupun kita sebut udah, ajo, bini, teman, sahabat, kita udah paham siapa sebenarnya rahasia udah, ajo tuh. Ya, kita udah paham siapa rahasia ayah ibu itu. Kita udah paham siapa rahasia alam. Ya Allah. Itulah lepas daripada syirik itu Bapak Ibu. Ya, inilah maksudnya. Bukan berarti kita menjadi Tuhan. Tuhan jadi alam, alam jadi, bukan begitu maksudnya. Tak ada yang jadi di situ. Ya. Hanya Allah sejak mula adanya. Kalau bahasa ma'rifat, tidak pernah Allah menjadikan. Mana pernah Allah menjadikan? Segala yang ada ini, itulah sebenarnya tajalli kenyataan diri Allah. Kalau bahasa di syariat, baru ada namanya menciptakan, ada menjadikan. Karena dia menciptakan dan menjadikan, disebut namanya makhluk, disebut namanya hamba, disebut sesuatu. Padahal yang menjadikan itu yang jadi, yang menciptakan itu yang cipta, yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Itu maksudnya. Hakikat sebenarnya tidak ada dia menciptakan dan menjadikan. Yang ada ini adalah tajallinya. Kenyataan dirinya. Bahagian dirinya. Itu maksudnya tuh. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa segala yang ada ini, dirimu itu adalah bahagian daripada diriku, kata Tuhan. Mana ada yang lain-lain? Contoh ini Bapak Ibu. Nih tisu nih. Ini dia satu-satunya yang ahad dan tunggal nih. Ya. Nah, kalaulah Ustadz sobek nih, ya. Samakah ya sobekkan ini ya dengan kertas yang disobek ini? Sama. Kalau sama, yang kertas yang sobekkan ini apa namanya bagian disobek ini? Ini yang bagian ini. Ini yang bahagian namanya. Sekarang kita bawakan ke ilmu ini. Ilmu ini lihat. Ya. Secara ilmu syariat yang sobekkan ini apa namanya? Nih. Hamba. Atau bahasa lainnya apa? Makhluk, sesuatu. Sekarang secara bahasa torikat yang disobek ini apa namanya? Cermin untuk apa? Ini ya. Secara hakikat apa namanya nih? Wujud. Ya, secara ma'rifatnya kertasnya. Ini yang bahasanya tuh ya. Sebutannya 2, sebutannya 3, sebutannya 4, tapi yang disebut itu orangnya satu juga dia. Ini yang dikatakan bahagian. Ini yang katakan kenyataan, ini yang katakan wujud, ini yang nyatakan sesuatu, ini yang jadikan hamba. Itu ini ya. Padahal hamba sesuatu ini juga orangnya nih ya. Kalau ini adalah sesuatu hamba dan makhluk, apa sebutannya ini? Ini nih. Apakah zat atau sifat? Sifat. Yang ini apa sebutannya? Zat. Sudah. Kalaulah ini zat, ini sifat, zat ini siapa namanya? Sedangkan sifat? Muhammad. Muhammad ini apa bagi Allah? Wujudnya Allah. Allah itu apa bagi Muhammad? Dirinya Allah. Muhammad itu apa bagi Allah? Muhammad itu zahirnya Allah. Allah itu apa bagi Muhammad? Batinnya Muhammad. Itu mesti pahami itu. Muhammad itu sifatnya Allah. Lalu Allah itu apanya Muhammad? Zatnya Muhammad. Itu maksudnya tuh.
Ya. Nah, Muhammad ini zahirnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Batin Muhammad. Muhammad itu bayang-bayangnya Allah, Allah itu apanya Muhammad? Wujud yang punya bayang-bayang. Itu yang Esa itu maksudnya. Ya, Esa sejak dulunya. Jangan diesah-esahkan. Ya, Allah kan sudah Esa, kenapa mau diesah-esahkan? Ini untuk memahami makna yang terdalamnya begitu. Setelah kita kenal kita bahwa dirinya cuma yang ada, rupanya nggak ada yang diesah-esahkan di situ. Ya, karena diri kita masih ada, diri kita masih banyak dosanya, banyak wujudnya. Disitulah kita menghilangkan dan menghapuskan wujud diri kita nih. Padahal diri kita ini memang nggak pernah ada. Apa yang mau dihapus-hapuskan? Begitu maksudnya itu mah. Ini untuk menghantarkan paham Bapak Ibu. Kalau udah sampai di puncak atau Ustadz, tak ada yang dihapus-hapuskan, tak ada yang difanah-fanahkan, tak ada yang diesah-esahkan, tak ada yang dimati-matikan, ya, tak ada yang dilenyap-lenyapkan. Apa yang mau dilenyapkan barang yang nggak ada? Bagaimana mungkin Bapak Ibu akan memfanahkan sesuatu, mematikan sesuatu, melenyapkan sesuatu, menghapuskan sesuatu, padahal sesuatu itu tidak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Tapi kenapa ada bahasa fana, bahasa lenyap, mematikan? Bahasa fana, mematikan itu maksudnya ketika kita belum mengenal siapa Allahnya dan siapa diri kita ini. Tapi setelah kita kenal Allah dan siapa diri kita, maka di situ tidak ada bahasa fana dan mematikan itu. Makanya hakikat itu jalan untuk menghantarkan kepada ma'rifat. Ma'rifat itu jalan untuk sampai kepada yang dituju, ya Allah. Kalau sudah sampai kepada yang dituju, berhenti di situ lagi. Ya, jangan mencari-cari Tuhan juga lagi. Jangan menemui Allah juga lagi. Berhenti aja di situ. Berhenti itu apa maksudnya? Ya, diam aja lah lagi di sana, memang dia lah tuh segala yang ada tuh. Itulah maksudnya Bapak Ibu. Jadi kalau udah paham kita yang itu, udah selesailah kaji kita tuh. Shadaqallahul azim. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dalam materi Allah, cara kita melepaskan diri daripada kesyirikan, keluar kita dari keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mari sama-sama kita lanjutkan dengan muzakarah dan diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.